Dan nice. Eh, 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 Perkenalkan, nama saya Kevin Perlinadea. Di sini saya akan mempresentasikan hasil terjemahan saya yang berjudul Proses Perencanaan yang Efektif, yang mana itu proses perencanaan bisnis. Yang pertama itu kita masuk di esensi perencanaan. Untuk perencanaan bisnis sendiri itu bukan sekedar tentang dokumen tertulis, tetapi lebih pada proses belajar yang mendalam. Proses ini melibatkan riset, diskusi, dan refleksi yang memungkinkan para wirausahaan untuk mengasah ide-ide mereka. Setiap langkah memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi waktu dan usaha dalam perencanaan memberikan fondasi yang kuat untuk kesuksesan di masa depan. Lalu kita masuk ke tujuan utama untuk rencana bisnis. Untuk tujuan utamanya itu di sini ada tiga. Yang pertama menceritakan kisahnya. Menceritakan kisah ini maksudnya rencana bisnis berfungsi untuk menyampaikan cerita yang jelas dan meyakinkan mengenai visi dan misi perusahaan kepada audiens dan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada untuk menguji kelayakan. Ide bisnis dapat diuji di lapangan untuk memastikan kelayakannya sebelum melakukan investasi lebih lanjut. Terus ada untuk menarik perhatian investor, mitra, dan karyawan untuk menyediakan ke dasar yang solid untuk kolaborasi dan pembiayaan di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke manfaat proses perencanaan bisnis, ini di mana juga dibagi jadi tiga juga. Yang pertama, identifikasi peluang dan risiko. Ini proses perencanaan bisnis yang membantu dalam mengidentifikasi peluang yang ada serta mengantisipasi potensi risiko yang mungkin dihadapi. Selanjutnya ada hemat waktu dan biaya. Tentunya dengan hemat waktu dan biaya, kita dapat merencanakannya secara matang. Bisnis dapat menghemat sumber daya sebelum peluncuran untuk mengurangi risiko kegagalan yang tidak perlu. Ini ada peningkatan pemahaman pasar. Proses ini meningkatkan pemahaman terhadap pelanggan dan pasar, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan relevan. Untuk tahapan proses itu sendiri, untuk yang pertama tuh ada ide dan diskusi di mana kita harus untuk mengumpulkan ide melalui diskusi kolaboratif. Selanjutnya ada riset dan dokumentasi. Terus ada ringkasan awal, umpan balik. Umpan balik ini memperbaiki rencana berdasarkan masukan-masukan yang diterima. Untuk struktur rencana bisnis yang efektif itu, di sini saya sudah ringkasnya menjadi tiga. Yang pertama itu ada sampul dan ringkasan eksekutif, yang mana sampul dan ringkasan adalah pintu masuk untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran umum tentang rencana bisnis. Selanjutnya ada analisis industri dan pelanggan, yang mana ini melakukan analisis yang mendalam terhadap industri dan pelanggan adalah kunci untuk memahami posisi bisnis Anda dalam pasar yang kompetitif dan dinamis. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan dan produk. Deskripsi yang jelas mengenai perusahaan dan produk akan membantu mengkomunikasikan nilai jual unik dan mendorong minat dari calon investor dan mitra. Untuk struktur rencana bisnis yang komprehensif itu ada strategi pemasaran, strategi operasi, dan tim dan kepemilikan. Tim dan kepemilikannya apa? Tim yang kuat dan terampil adalah faktor kunci keberhasilan dalam setiap bisnis, menyediakan struktur yang jelas dan mendukung visi perusahaan. Model cerita dan tagline. Yang pertama itu ada cerita bisnis. Cerita bisnis ini adalah rencana bisnis harus diceritakan sebagai cerita yang menarik dan menggugah, menggambarkan visi dan misi dengan jelas kepada audiens. Terus ada tagline efektif, menggunakan tagline yang mencerminkan esensi bisnis Anda, mudah diingat dan dapat memberikan dampak yang kuat kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada dukungan tema. Setiap bagian dari rencana harus mendukung tema utama, memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaian pesan bisnis kepada audiens yang dituju. Strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama, target pasar. Sebelum sebelum itu penting penting untuk mengidentifikasi dan memahami target pasar utama sebagai strategi pemasaran. Selanjutnya ada diferensiasi produk untuk membedakan produk Anda membedakan produk kita dari kompetitor agar lebih menarik. Selanjutnya ada strategi harga dengan kita menetapkan harga yang
yang kompetitif dan sesuai nilai produk dalam menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada strategi operasi dan pengembangan bisnis. Yang pertama itu menambah nilai. Pentingnya peningkatan nilai melalui produk dan layanan yang berkualitas. Terus tenggat waktu. Pengembangan ini juga melibatkan penetapan waktu yang jelas untuk mengukur kemajuan dan memastikan bahwa proyek tetap pada jalurnya. Lalu resiko teknis. Di sini kita untuk di sini kita perlu pentingnya untuk mengidentifikasi resiko teknis. Selanjutnya ada pentingnya tim dan kepemimpinan. Tim yang kuat berperan sebagai katalisator utama dalam keberhasilan bisnis. Selanjutnya ada biografi singkat, menyertakan biografi singkat anggota tim membantu audiens memahami kualifikasi dan pengalaman yang mendukung visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini mendefinisikan peran dan tanggung jawab, memfasilitasi kolaborasi efektif dan komunikasi yang lebih baik di antara anggota tim. Tim dan kepemimpinan yang kuat. Pertama itu ada Penasihat. Dewan Penasihat terdiri dari para ahli yang memberikan wawasan dan strategi untuk mengarahkan pertumbuhan bisnis menuju keberhasilan yang berkelanjutan. Lalu ada skema kompensasi dan kemitraan strategis. Risiko kritis dalam perencanaan bisnis. Yang perlu kita ketahui bahwa minat pasar. Kita harus kita perlu memahami minat pasar bahwa itu sangat penting untuk menilai potensi produk. Terus ada tindakan pesaing, memantau tindakan pesaing membantu dalam membuat strategi yang bersaing. Lalu ada biaya dan waktu, mengelola biaya dan waktu pengembangan sangat penting untuk menghindari adanya pemborosan. Jenis-jenis rencana bisnis yang di jenis-jenis rencana bisnis yang penting. Yang pertama ada rencana operasional, ini di mana dokumen internal yang mendetail, lalu ada rencana investor, lalu ringkasan eksekutif. Sekian presentasi saya tentang terjemahan buku tentang perencanaan bisnis. Terima kasih. Udah terus masuk di mana teman? Hmm, hmm, hmm. Terus udah. Udah. Terus matiin aja berarti ini.